Mau'idhah hasanah yang pertama, Al-Habib Al-Mukarram Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf Al-Makan wal Fursah falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama, para masyayikh yang saya hormati, khususnya keluarga besar Al-Habib Zain Al-Habsyi, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ada dua acara sekaligus. Ada haul bagi almarhumin dan ada maulid. Nabi yang dirayakan, yang dikenang adalah kelahirannya, tetapi orang-orang sholihin yang dikenal wafatnya. Apa yang membedakan, saudara? Kalau orang sholihin itu dibuatkan haul, dikenang wafatnya, tapi kalau maulid, kalau Nabi Muhammad SAW adalah dikenang kelahirannya. Saudara, manusia biasa itu akan bisa diketahui derajatnya kalau sudah wujud. Dia orang soleh atau tidak dilihat sampai wafatnya. Banyak orang yang beribadah tapi matinya su'ul khotimah. Wa innar rajulah la ya'malu bi'amalil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi 'amalihin nar fa yadkhulaha. Ada orang amalnya udah amalan ahli surga, ibadahnya, qiyamul lailnya, zikirnya, baca Qur'annya, tapi kalau udah ketentuan Allah dari azalnya bahwa dia itu orang yang celaka, bakal masuk neraka, di akhir umur udah tinggal selangkah lagi masuk surga, ternyata dicabut imannya. Dia melakukan amalan ahli neraka, mati su'ul khotimah, masuk neraka. Sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali nar fa ya'malu bi ahli jannah fayadkhulaha. Ada orang amalannya amalan neraka, maksiatnya, dosa besarnya, tapi udah ketentuan ada di sononya, dia bakal masuk surga. Di akhir umur tobat, mengucapkan la ilaha illallah, mati. Maka orang yang demikian ini adalah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika orang tadi itu baik, amalnya soleh, perbuatannya, apalagi dia adalah ulama, apalagi dia aulia, sampai matinya bagus, husnul khatimah, maka orang tadi itu patut untuk dikenang, diadakan haul gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, Nabi itu sebelum wujud udah menjadi Nabi, udah diangkat menjadi Habibullah dan Imamul Anbiya wal Mursalin. Belum wujud, tapi sifatnya udah diterangkan oleh setiap Nabi. Kitab-kitab Allah, Zabur, Taurat, Injil penuh dengan sifat-sifat Nabi. Karena itu kelahiran beliau itu ditunggu sama alam semesta.
Kapan manusia yang menjadi Habibullah ini lahir, saudara? Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Aku ini sudah jadi nabi, sedangkan Adam masih berupa tanah dan air, belum ada nafkhur. Namanya udah dikenal oleh alam semesta, saudara. Sehingga diceritakan Nabi Adam itu, saudara, Allah ciptakan untuk jadi khalifah di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ditaruh ada di surga. Di situ Nabi Adam hidup ada di surga, diciptakan pasangannya Siti Hawa. Surga semuanya halal bagi Nabi Adam, cuma satu pohon yang dilarang. Semuanya halal, satu pohon aja jangan makan ini. Itulah Pak, manusia itu kalau dilarang sesuatu kepingin nyicipi biasanya. Itu sudah wataknya manusia ini. Mulai yang pertama begitu. Dipengaruhi sama setan, Nabi Adam untuk memakan pohon yang dilarang tadi itu nggak berhasil sampai 40 tahun. Akhirnya melalui istrinya. Ini yang paling bahaya. Biasanya pengaruh istri ini yang bisa mengalahkan profesor sekalipun, saudara. Dipengaruhi istrinya, tapi pengaruhnya begini. Innama yanhakum rabbukuma an tulkuma syajarah litakuna malakaini au takuna minal khalidin. Hawa, kamu sama Adam dilarang untuk makan pohon ini supaya kamu gak jadi malaikat. Ini rahasianya, dilarang supaya kamu jadi malaikat dan kamu bisa kekal ada di surga. Nabi Adam tahu bahwa dia akan diturunkan di bumi. Udahlah mas, makan biar jadi malaikat. Ini biasanya kan gitu, orang kadang-kadang jujur, kadang-kadang istri minta itu minta ini, korupsi Pak. Akhirnya melanggarlah ada di situ. Turunkan ke bumi dua-duanya, nyesel Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mendapatkan ilham atau wahyu doa yang dari sebab doa tadi itu diampuni dosanya oleh Allah. Tahu apa doanya Nabi Adam? Allahumma bihurmati atau bihaqqi Muhammadin illa taghfirli. Ya Allah, berkat kehormatan, kemuliaan kekasihmu Muhammad, ampuni dosaku. Maka Allah yang maha tahu bertanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Bagaimana kamu wahai Adam mengetahui Muhammad padahal aku belum ciptakan Muhammad? Aku belum ciptakan Muhammad, kok ente tahu? Maka Nabi Adam menyatakan, lamma khalaqtani biyadaik wa nafakhta fiyya min ruhik. Ketika engkau menciptakan aku langsung ya Allah dari tanah dan engkau menafakhkan ruh darimu kepada jasadku, masuk ke kepala, melek Nabi Adam. Ra'aitu maktuban ala gawaimil arsy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudhif ahadan illa wa huwa ahabbul khalqi ilaik. Ketika aku melek, aku melihat di
tiang-tiang arsy Allah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ aku yakin tidak mungkin kamu sandingkan nama setelahmu ya Allah kecuali makhluk yang kamu cintai. Sallallahu ala Nabi. Ini belum dicintai, belum diciptakan nih Nabi Muhammad, Nabi Adam nih datuknya pertama. Maka Allah menjawab, sadaqta ya Adam, innahu la ahabbul khalqi ilai wa innahu min dzurriyyatik. Adam benar, dia adalah makhluk yang paling aku cintai dan itu adalah bagian daripada turunanmu. Fas'aluni bihi faqad ghafartu lak. Kalau minta berkat Muhammad, aku nyatakan dosa kamu aku ampuni. Sallallahu ala Nabi. Karena itu Nabi ini udah dikenal sebelum wujud, Pak. Ini orang-orang Yahudi itu dulu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal Nabi itu bukan kenal biasa, kenal seperti kenal anaknya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Aneh ketika datang beneran Nabi yang mereka sudah kenal dalam kitab Taurat, beneran kafir. Bahkan mereka itu kalau sudah mau perang kepingin menang, wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Kalau kepingin menang, doanya minta berkat Nabi Muhammad. Karena itu Nabi ini sudah punya magom. Nabi ini sudah menjadi pemimpin para anbiya wal mursalin. Nabi ini udah dikenal sebelum wujud, yang ditunggu wujudnya. Kalau kita belum ada yang kenal sebelum wujud. Kemudian kenalnya kalau sudah dilihat sampai matinya husnul khatimah. Karena itu yang diholi, yang ya orang-orang soleh itu yang diholi itu wafatnya. Kalau Nabi tidak kelahirannya begitu, saudara. Nah itu majelis ini majelis yang hari wafat dan juga hari lahir untuk Nabi, hari wafat untuk almarhumin. Ya, orang kalau sudah meninggal Pak, apa yang dibutuhkan? Doanya kita. Ente kan menilai sekarang fulus itu berharga, sertifikat kamu itu berharga, kendaraan kamu itu berharga, emas dan perak kamu, berlian kamu berharga. Tapi kalau sudah mati baru paham bacaan Quran yang berharga, Qiyamul Lail yang berharga. Nggak manfaat duitnya kamu, nggak akan manfaat hartanya kamu. Tanah kamu luas berhektar-hektar, tempatnya kamu 1,5 meter kali 2 meter, atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Duit kamu nggak laku, ada di sana nggak laku. Paling diambil warisannya sama yang hidup, belum tentu anak soleh. Jangan-jangan dibeli narkoba karena anak nggak dididik. Kendaraan orang lain, sayang sama istri, cantik lagi, inti mati. Jangan-jangan rivalnya inti yang kawin, pesaingnya kamu yang dalam hidupnya kawin. Begitu juga sayang sama suami, mati, belum 7 hari udah cari. Begitulah Pak. Karena itu yang paling penting bagi yang hidup sebelum mati 2 hal. Ini terakhir, masih ada penceramah lagi. Saya tahu bahwa Anda juga kelaparan sekarang. Sebelum saya diturunkan, saya akan turun, jangan khawatir. Saudara, 2 hal yang paling penting sebelum mati. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Sehat walafiat dan batin. Pertama, mikir sanggup mati, bekal tabung mulai sekarang.
Mulai balik sampai sekarang ini berapa kali khatam Quran? Berapa banyak sholat sunnahnya? Jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Lebih banyak maksiatnya beritaatnya. Masuk kuburan dengan banyak dosa. Ke akhirat tanpa ada bekal. Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Karena itu sisa umur kita, ayo kita maksimalkan untuk nabung amal soleh. Berangkat ke umroh cuma 12 hari atau 16 hari, nabungnya bertahun-tahun. Inti berangkat ke akhirat berapa tahun ada di sana? Waktunya singkat di dunia, nabung apa? Nabung ngelihat Spanyol Argentina. Nabung itu, nabung futsal ente. Ini yang pertama. Dah, yang kedua, persiapkan anak-anak yang soleh. Udah kamu didik anak kamu sholat berjamaah, nonton TV berjamaah istiqomah ya. Udah kamu didik anak kamu ahli baca Quran. Udah kamu didik anak-anak kamu itu cinta sama orang-orang soleh, akhlaknya bagus. Jangan dikubur ternyata anak kamu nggak sholat, nggak ibadah, nggak ada di masjid itikaf. Itikafnya ada di diskotik, ada di kafe. Karena itu ayo, sebelum kita menyesal kalau mati, kita persiapkan itu semuanya. Fokuskan memperbanyak tabungan amal soleh dan mempersiapkan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita jadi kesolehin. Mudah-mudahan insyaallah acara kita bisa membuat kesadaran bagi kita, dan mudah-mudahan yang mengadakan acara ini almarhumin dijadikan kuburannya kuburan surga. Anak turunan mereka mudah-mudahan insyaallah dijadikan anak-anak yang solehin, dan mudah-mudahan kita semuanya ya Allah berikan kekuatan bisa meninggalkan maksiat, meningkatkan taat, dan jika Allah mengakhiri kita, umur kita mati dalam keadaan husnul, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.